Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak dosen pengempu, Bapak Dr. Suparwoto Sabtowohono MPD. Izinkan saya Hamidah dengan NIM 25320603001 izin mempresentasikan proposal tesis bab 3 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Canva untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik kelas 4 materi Asmaul Husna pada SD Negeri 7 Kediri, Tabanan. Adapun pembahasan dalam bab 3 pada proposal tesis saya, yang pertama adalah model penelitian dan pengembangan. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian Research and Development atau R&D, di mana R&D adalah suatu produk penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, kemudian diujikan keefektifannya. Adapun model penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pengembangan ADI. Selanjutnya adalah prosedur penelitian dan pengembangan. Adapun prosedur penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut. Pertama, analisis. Tahapan langkah analisis yang pertama yaitu dengan melakukan observasi serta wawancara ke sekolah. Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan permasalahan dalam pembelajaran PAI, terutama pada materi Asmaul Husna. Guru belum pernah mengembangkan media pembelajaran yang interaktif berbasis digital. Langkah selanjutnya adalah menganalisis kurikulum dengan menganalisis CP dan TP serta indikator pada tujuan pembelajaran yang diambil dalam pembelajaran PAI pada materi Asmaul Husna. Yang kedua yaitu desain. Pada tahap desain ini, membuat rancangan media pembelajaran berbasis Canva. Media interaktif dirancang berupa isi materi, isi latihan, dan desain tata letak serta instrumen-instrumen tambahan yang mendukung dalam pengembangan media yang sesuai dengan analisis CP, TP, indikator, serta tujuan pembelajaran pada materi Asmaul Husna. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Tahap ini merupakan tahap realisasi produk yang memiliki tujuan untuk menghasilkan media pembelajaran interaktif berbasis Canva yang layak secara teoritis. Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Canva dilakukan sesuai dengan rencana dan selanjutnya media pembelajaran interaktif berbasis Canva ini akan divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain. Yang keempat yaitu implementation atau implementasi. Pada tahap ini merupakan tahap penerapan pada siswa di sekolah dengan menerapkan media pembelajaran interaktif berbasis Canva dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi Asmaul Husna. Kemudian yang kelima ada evaluation atau evaluasi. Tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap implementasi guna memberikan produk media pembelajaran interaktif berbasis Canva yang lebih baik. Pembahasan yang ketiga yaitu uji coba produk. Uji coba produk dilaksanakan untuk memperoleh data yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan media pembelajaran berbasis media interaktif hasil pengembangan. Dalam uji coba produk ini meliputi desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pembahasan yang keempat yaitu instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian dan pengembangan ini menggunakan alat pengumpul data berupa ahli desain, ahli materi, respon guru, dan respon siswa.
Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini berbentuk daftar centang dengan skala penelitian pada setiap aspek mengenai media pembelajaran interaktif berbasis Canva yang telah dirancang menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 sampai 5. Adapun kriteria penilaian dalam skala ini adalah sebagai berikut. Sangat baik skornya adalah 5, baik skornya 4, cukup skornya 3, kurang skornya 2, dan sangat kurang skornya adalah 1. Pembahasan yang kelima yaitu teknik analisis data. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis. Hal ini bertujuan untuk melihat dan menyeleksi tingkat reliabilitas dan validitasnya. Pada penelitian dan pengembangan ini menggunakan dua jenis analisis data, yaitu analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengelola data hasil penilaian ahli materi, ahli desain, respon guru, dan respon siswa. Teknik analisis data ini dilakukan dengan mendeskripsikan data kualitatif berupa saran, tanggapan, dan kritikan yang didapat dari angket. Tahapan akhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan tahapan selanjutnya. Analisis data digunakan untuk memperbaiki produk media pembelajaran interaktif berbasis Canva yang berorientasi kepada kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk membuat kesimpulan data-data dari hasil penelitian. Data kuantitatif dalam penelitian dan pengembangan ini diperoleh dari nilai-nilai yang diberikan oleh validator terhadap produk media pembelajaran interaktif berbasis Canva yang berorientasi kepada kemampuan berpikir kritis yang telah dibuat berdasarkan instrumen penilaian terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Data kuantitatif ini diperoleh dari langkah validasi desain dan uji coba produk. Nilai yang diperoleh tersebut didapat dengan menggunakan angket dan analisis validitas oleh ahli materi, ahli desain, dan angket data uji coba terhadap penggunaan media pada materi Asmaul Husna dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Canva yang berorientasi pada kemampuan berpikir secara kritis. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.